ini kami bersyukur kami bisa berkumpul, kami bisa mendapatkan perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai kami tinggal dalam rumah ini. Kami membuat persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Di malam hari ini Engkau disenangkan. Di malam hari ini Tuhan menyatakan kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Tuhan, kami bersandar kepada perkataan-Mu karena kami percaya perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami bukan hanya hidup dari makanan saja, tapi kami hidup dari firman perkataan Allah. Biar melalui perkataan Allah kami dibangkitkan, kami dikuatkan, diteguhkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Oke, kita bersyukur bisa berkumpul pada malam hari ini buat beribadah, tapi tetap sepertinya satu suara mungkin dari Sitawising yang nah, ada biar yang dari Cibuluga semua ya. Ada masing-masing gejala tadi Kak. Ada yang nakal dangan gitu, biar aja matok apa jari. Dua suara dalam ya. Dua suara. Ya, oke. Nah, malam hari ini kita akan terus belajar. Yang namanya belajar itu terus ada continue ya. Nah, ini semalam saya bicara sama istri saya, kami diskusi waktu menuju ke Mela, mes Kamarul 2. Saya bilang sama dia, sayang, saya pernah beli buku tentang pengarangnya itu yang pencetus pria sejati. Gambarnya tentang apa namanya, covernya tentang loreng-lorengnya tentara itu. Tetapi ada sebuah kalimat yang menjadi sorotan bagi saya dalam buku itu. Kalimatnya begini: kita harus belajar bagaimana seharusnya belajar. Belajar bagaimana seharusnya belajar. Saya dulu dengar apa maksudnya ini? Belajar bagaimana seharusnya belajar. 4 kata ini. Dan ternyata Allah menyingkapkan bagi saya, kita selama ini kalau belajar, ternyata ada orang yang belajar itu ya sudah dipelajari, udah diulang lagi, cukup. Ada orang yang belajar ya menyerah, ada yang belajar terus belajar akhirnya bisa ya. Nah, ternyata ada pesan yang tersembunyi yang disingkapkan dari kalimat ini. Belajar bagaimana seharusnya belajar itu ternyata tidak menyerah dan terus mengulang lagi. Belajar seharusnya kita untuk terus mengulang supaya sampai bisa. Nah, kalau mungkin kali ini di sini mungkin masih ada mungkin ya merasa aduh mungkin belum bisa ya, mungkin lebih baik lah nanti dari sana. Tapi nanti kesempatan berikutnya sampai bisa. Ya, dari komunitas seperti ini kita bisa. Saya dulu belajar juga melatih orang-orang di sektor Eva Kota namanya, sampai istri Pak Reiger dulu tidak berani khotbah itu. Nah, belum pernah khotbah di ibadah raya, tapi kita latih di ibadah seperti ini. Ya, semuanya giliran. Mulai dari istri Pak Reiger khotbah, ya kan, ibu di depannya, janganlah dulu, ibu gembala tidak mau khotbah, jangan dulu. Saya oke lah mau. Saya khotbah dibacakan 1 ayat. Katakanlah mungkin ayatnya, marilah kepada aku sebagai kilirsu. Itu firman Tuhan, tidak tahu aku bilang apa lagi, udah ya. Udah ketawa kita. Udah. Tapi sedikit aku mendikir, tapi itulah Tuhan baik kali. Nah, boleh tambah lagi 5 menit. Baik kali Tuhan itu ya. Ditolongnya kita. Tapi itulah udah, nah, sampai di situlah. Tidak bisa mampu lagi aku. Tapi gimana mau kita bilang? Kita bilang tidak mampu, Tuhan terus menolong kita. Tambah lagi 10 menit. Tidak terasa lebih setengah jam udah bicara. Ternyata dengan kita beralasan sebetulnya kita sedang tidak mau mengizinkan Allah bekerja. Dan begitu juga Ibu Pina, ibu yang dulu tempat kami tinggal di sekretariat, yang sering masak-masak makanan untuk
para pelayan atau tempat sekretariat GB kota dulu. Nah, itu juga gitu. Aku apalah tukang bakwannya aku. Gimana aku bisa khotbah? Tapi waktu bisa khotbah semuanya. Ternyata dia juga begitu. Dia cuma langsung ayat paling gampang ini khotbah. Baca kan. Dibacakannya Kejadian 1 ayat 1 saya tidak tahu. Pada bulannya alam ciptaan itu aja. Atau lagi aku stop. Ya udahlah itulah dulu. Minggu ke depan tengok Isya bisa, aku juga pengen bisa. Lama-lama pernah pindah khotbah 1 jam. Tapi memang kalau bicara teologi tidak akan bisa, tapi mulai muncul keberanian. Sampai akhirnya Pak Damlir juga bisa khotbah begitu. Seperti ini. Nah, ya, Cidewi, yang WLW di kota juga yang seperti ini yang kita latih, akhirnya bisa. Nah, kayak minggu yang lalu ya, memang situasi minggu kemarin kayaknya nggak bisa saya on time, makanya saya WA sama Lucian Batur Mama gitu. Aku nggak bisa, saya kali ini telat. Ya, saya berusaha untuk on time dan untuk tidak telat, supaya menghidupi apa yang saya katakan, saya juga mengatakan apa yang saya hidupin. Dan ternyata kali itu bisa telat. Oke, itu kami mulai langsung. Oke, silakan dikirimkan. Dan saya lihat, ya dengar ternyata Pak Junta yang khotbah. Dan ternyata suasana hadirat pada waktu itu luar biasa. Atmosfer respon para pendengar pun membuat Bapak ini makin semangat kan? Iya. Karena tidak ada saya. Nah, begitu muncul saya, yuk, udah agak lepas ini. Tapi itu kali itu, ya kan berikut nanti Pak Junta makin dingin lagi, ya. Nanti ya cuman ada orang makin maju, semakin majunya kemajuan, ya kan tambah sadar gitu. Ya, pendeta pun perlu bertobat, begitu kan, begitu kan. Ya, nah cuman ya kita belajar terus sampai melakukan dengan benar ya. Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 5. Oke, kita baca 5 ayat ini ya. Coba yang kita mulai dari kaum pria ayat 1, yang wanita ayat 2, baru sama-sama kita baca ayat 5. Mulai dari kita kaum pria, bacakan 2, 3 ayat. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, ini perkataan pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, dia dipanggil. Kalau dibilang yang dipanggil berarti di sini yang manggil adalah Yesus Tuhan, dan dia dikuduskan, dipisahkan, difokuskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, dan selanjutnya bahkan disampaikan sama dia itu ayat yang ke judul yang berikutnya di bawah itu ayat yang ke-16, judulnya itu adalah apa di kitab kita ayat 16, judulnya Injil itu kekuatan Allah. Nah, dia memberitakan Injil dan karena dia tahu ada kekuatan di situ. Ternyata kita bisa dikuatkan dengan kita memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menggembirakan. Dan ternyata dengan kita memberitakan kabar sukacita, kita bisa mendapatkan kekuatan. Kok bisa ya? Ya, pastinya kalau contohnya orang sakit mendengar kabar sukacita harusnya makin ya sehat ya,
Ya, tenang, semangat lah ibu ya, karena besok sudah bisa pulang. Oh, masih semangat kali pun. Ya, tapi kalau dibilang ya sabar lah ibu ya. Mungkin ibu sebulan lagi mungkin belum bisa dari rumah, keluar dari rumah sakit. Pasti stres ya. Kapan lah bisa keluar? Karena mendengar kabar tidak mengenakan. Tapi ada kalanya ini jangan sampai kita mendengar kabar sukacita tapi tidak siap mendengar kabar sukacita. Ini suatu kisah. Ada seorang dokter menangani pasiennya, seorang nenek yang sudah tua, umur 80-an. Rupanya nenek ini, kalau di Indonesia mungkin jarang ya, di Amerika sana masih berlaku namanya lotre. Iya, mereka ada undian begitu. Ternyata undiannya besar-besaran. Nenek ini mendapat lotre 2 miliar kalau dirupiahkan. Ini kabar sukacita bagi nenek ini. Tapi nenek ini sudah tua. Gimana aku sampaikan kepada nenek kabar sukacita ini? Kalau aku sampaikan nanti nenek dapat undian menang lotre 2 miliar. Nanti tiba-tiba saking sukacitanya mati nenek ini, pikirnya. Gimana? Berpikir lah dia, gimana berhikmat pikirannya. Karena dia berpikir sebagai dokter, punya pendidikan, punya hikmat gitu. Dia bikinlah ande-ande. Nenek udah percaya sehat? Sehat. Jika nanti nenek sehat, lalu tiba-tiba nenek dapat undian menang lotre, gimana nek? Yang serius lah Pak Dokter. Gimana lagi orang seperti saya dapat undian? Itu apa saya lagi itu? Serius nek? Apa Anda nenek tidak mendengar kabar sukacita ini? Lalu dokter bilang, jika nanti nenek mendapat hadiah lotre 2 miliar, bagaimana nek? Nenek bilang, ya udah, kalau memang aku dapat 2 miliar, ku kasih sama dokter. Langsung dokter berkata, serius nek? Serius? Langsung dokternya pingsan. Ternyata jantungnya kumat, ternyata mati. Dan ternyata nenek ini siap menerima kabar sukacita. Dokternya sudah siap mendengar kabar sukacita. Dan akhirnya mati. Ya. Nah, kita harusnya bisa melihat Injil ini menjadi kabar sukacita yang membangkitkan semangat kita. Jadi kalau ada pemberitaan kebenaran firman Tuhan, Injil diberitakan, kita jangan lewatkan. Karena apa? Ada kekuatan di situ. Amin. Amin. Iya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan, orang-orang di Roma, Injil telah dijanjikan melalui nabi-nabi, melalui kitab suci tentang Yesus yang sudah diperanakan melalui keturunan Daud. Ya. Ada sebuah firman Tuhan dalam kitab Nehemia, supaya jangan lama, mungkin setelah pas ini nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Dikatakan begini, sukacita karena Tuhan adalah kekuatan. Ya, dalam kitab Nehemia, supaya lebih nanti bacanya pada setelah selesai ini, supaya mungkin saya bisa gampang mencarinya. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Ya, sukacita dari Tuhan itu sebetulnya membuat kita kuat, bisa kita semangat menghadapi. Dan kabar yang Injil yang ditarik membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan, melihat kesempatan untuk berbenah, melihat kesempatan untuk melatih diri, belajar bagaimana seharusnya belajar. Ya, kita dilatih sekarang supaya siap untuk menjadi terang di sini. Nah, GBI Mela tidak melulu harus di Mela saja. Nah, nantinya akan berdiri GBI di sini. Karena dulu belum ada GBI di sepanjang dari Sibolga ini, jalan Sibolga Petarutung, dulu belum ada, dan sekarang sudah mulai ada. Kemarin sebelah kiri sana sudah ada tamu arah air penting sambil diresmikan itu. Nah, ini harus ada di sini. Kalau siapa dan ternyata Bapak Gembala itu berjuang supaya ada di sini, ya mungkin orang-orangnya di sini, mungkin melalui Bapak Stumi yang junior selanjutnya, ya, untuk mengerjakan itu. Dan juga dipercayakan. Itu belajar bagaimana seharusnya belajar. Tidak bisa lama-lama bisa. Saya dulu nggak tahu ngomong begini. Bahkan waktu ujian dulu sekolah ada istilah namanya ujian bernyanyi, ujian nyanyi, maju ke kelas 1-1, nyanyi apa lagu-lagu wajib nasional. Kalau udah berdiri nyanyi gemetaran, saya ketakutan. Dan itu pengaruh sampai sekali sekolah kita disuruh suruh berkot, tidak berani, ketakutan saya.
setiap disuruh ada namanya Ibu Lasma, ayo Nes kau khotbah. Iya siap Kak. Nanti malam janji ya. Iya. Begitu suruh khotbah, hilang kekuatan lagi. Nggak tahu kemana. Ya, sepertinya pada waktu di tempat duduk semangat. Begitu berangkat ke tempat dekat mimbar, badan saya di situ, tapi pikiran saya, kekuatan saya di tempat duduk ini. Nggak bisa saya. Lalu mereka ya strategi harus malam ini harus bisa ya, ya bisa. Semangat. Lalu semua kakak rohani, kakak kami pergi, termasuk Pak Ferdi, mereka pergi pelayanan. Tidak ada, hanya kami satu angkatan semua di situ. Oke, semangat dari kakak rohani, ayo khotbah. Saya khotbah. Ini mempersiapkan khotbah. Saya khotbah dari yang dengarkan. Kenapa tidak yang dengarkan? Karena habis saya khotbah, ini siap mau khotbah. Semua nyusun khotbahnya masing-masing. Kesempatan tidak ada kakak rohani. Jadi mulai berani karena tidak ada orang. Ya, khotbah dari mana? Udah Kak. Oh, ternyata muncul kasih kesempatan dengan cara seperti itu ya. Kayak Pak Junta kan, saya tidak ada, mulai semangat Bapak itu kan. Ya, berikutnya nanti walaupun saya ada makin berani lagi beliau. Dan berikut juga begitu di sini. Ya, walaupun tidak ada dari Sibolga yang di sini semangat menyampaikan firman Tuhan. Begitu muncul dari Sibolga lah, mereka yang lebih tahu itu. Nah, pertama-tama mungkin begitu, tapi lama-lama bisa mandiri. Ya. Nah, firman Tuhan yang disampaikan di sini itu adalah kekuatan yang harus kita percaya, ini menopang setiap kita. Jangan sampai kita menyepelekan Injil kabar sukacita. Kalau sampai Injil kabar sukacita ini tidak kita menganggapnya sebagai kekuatan, ini justru akan menjatuhkan kita. Akan membuat kita jatuh, akan membuat kita merasa itu menjadi batu sandungan. Nah, perkataan-perkataan kebenaran itu akan menjadi lawan kita. Ya, kalau kita tidak merespon itu sebagai kabar sukacita, itu sebagai kekuatan, kita nantinya akan melihat itu sebagai lawan. Nah, itu firman Allah seperti pedang bermata dua. Kalau pedang bermata dua di sini akan menebas. Ya, kiri kanan tebas sampai sadar yang memandangnya itu menggunakannya bisa kena. Berarti orang menyampaikannya juga bisa harus bisa untuk ditebas segala keangkuhan kesombongannya. Kalau enggak nanti pasti akan terluka. Ya. Nah, kesempatan diberikan oleh Allah, kalau tidak dimanfaatkan kesempatan itu, kalau istilah dunia sekarang apa? Kesempatan tidak datang dua kali. Nah, ada istilah gini, Allah berikan kita kesempatan kedua. Tapi dalam kenyataannya Allah tidak berikan kesempatan kedua, tapi Dia berikan kesempatan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai kita mau meresponinya. Ya, ada kalanya kita lihat di Alkitab itu Musa, sampai kami kemarin nonton sama istri saya itu filmnya hampir 4 jam, 3 jam 54 menit. Gimana Musa dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan dia pergi ke Mesir. Aduh, aku apalah, ndak bisa ngomong ke aku. Abangmu yang dia ngomong, si Harun, dia latah. Aku Tuhan. Nah, begitu. Gimana orang begitu bisa ngomong? Ya, ibarat contohnya, kalau ada khotbah begitu, gimana kita mendengar khotbahnya itu? Tapi satu kali ada 2 orang disuruh menjual Alkitab supaya laku. Ada yang waras normal, gagah ganteng, jual Alkitab. Ayo. Setelah ditunggu, 1 bulan dia pulang. Ternyata satu pun tak laku Alkitab ini. Padahal ganteng, pintar bicara, mungkin merayu, menggombal, jago. Tapi yang gagap ini belum nyampe 1 hari sudah pulang. Kenapa? Dia minta Alkitab lagi. Terus jadi kenapa? Kok bisa laku Alkitab? Dia bilang begini, Bapak, saya mau jual Alkitab ini. Bapak mau beli Alkitab ini atau saya bacakan? Bingung, lepas dibacakan semua caranya begini. Bapak, ada mulanya gua. Akhirnya udah belilah. Ternyata orang yang gagap seperti itu bisa Tuhan pakai laku Alkitabnya semua. Jadi Allah punya berbagai cara, mungkin kekurangan kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Iya. Justru kalau kita bilang aku punya kekuatan, Tuhan justru dia kesombongan kita. Tapi dengan kita merasa ada kekurangan, ada kita tidak bisanya, itu yang dipakai oleh Tuhan. Yang buat saya semakin semangat belajar keyboard dulu. Saya merasa saya dulu mungkin Bapak Ibu Saudara melihat enak Pak Silagan kalau main keyboard enak kali. Kalau saya dulu sama itu sakit jantungan, tiap main keyboard itu saya takut pasti salah-salah. Saya beberapa setengah mereka pasti ada yang salah-salah. Orang kok bisa mulus ya? Satu kali saya lihat ada seorang namanya Pak Efraim, dia membantu di sekretariat itu buat siaran-siaran luar,
siaran GAT channel, siaran Australia. Saya lihat ada seorang anak diwawancara dari Korea. Anak ini tangan kirinya normal, tangan kanannya ini putus, tapi tulang ininya ada. Diwawancara, gimana? Ya, saya mau konser. Dia mau konser. Ini CD saya. Judulnya Amazing Grace. Coba mainkan lagunya. Diwawancara, dia mau konser. Mainkan lagunya. Amazing Grace. Luar biasa. Coba dengan ini. Dalam hatiku, Tuhan, tanganku juga normal, ada 10 jarinya, tapi aku minder salah-salah terus, ampuni aku. Mulai terdongkar dalam diri saya mulai termotivasi diri saya, ibu saya makin bangkit juga, saya melayani, saya pandang mungkin WL-nya mungkin kacau, mungkin orang di Bolga bilang marambalangan, tak nyambung, ini pengen buat serta gimana-gimana, aku terus sering nangis saya dalam main keyboard itu. Orang bilang, kenapa? Biasanya orang nangis itu berarti kita, masalah. Aku bilang aku tidak punya masalah karena nangis. Tapi aku sebenarnya, wah ini persembahanku. Aku melihat di depanku, anggap di depanku itu adalah Tuhan yang kubikin. Nah, ini tulang musikku yang kumainkan, kasih. Itu motivasi saya, sehingga mungkin orang-orang melihat, oh enak kali pasti langsung main dia musik. Bukan karena itu, karena hatiku aku mainkannya karena Tuhan, bukan karena kalian suruh gitu dalam hati saya. Nah itu saya bagi-bagi orang lain juga pandangan seperti itu supaya enak orang lain datang, karena bukan karena kalau saya malah enak malah mainkan saya main, kayak kesombongan. Ya, nah itu yang membuat saya merasa ternyata kekurangan kita bisa Tuhan pakai untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi karena Injil itulah kekuatan Allah, Allah sering membuat kita kuat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Musa itu dikasih kesempatan, Tuhan bilang, oke, kalau kau punya alasan, oke, masukkan tangan ke dalam bajumu, dimasukkan tangan ke bajunya. Itu dipilihnya tidak ada kemarin itu. Masukkan tangan ke bajumu, keluarkan. Wih, tangannya putih, kusta. Takut Musa, karena orang yang kusta itu diusir dari perkemahan dengan kata dikucilkan. Artinya di situ apa? Tuhan sedang menyingkapkan. Mungkin hatimu baik menurutmu mungkin ya kau tidak ada dosa, mungkin kau orang benar, tapi sesungguhnya hatimu itu kusta. Ternyata kita merasa, mungkin tanpa kita sadari kita merasa sudah baik kali, aku sudah begini. Ternyata Tuhan bilang kusta di hatimu itu. Tapi Tuhan bilang, masukkan lagi tanganmu, keluarkan lagi, pulih. Artinya dengan kita taat, kusta itu diangkat, kekurangan kita diangkat, kita bisa Tuhan pakai. Amin. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Lalu Musa berjalan dia di tengah jalan. Ini tengah jalan dia. Lalu saya kaget kemarin baca dalam Keluaran itu pasal 3 pasal 4 itu. Dibilang begini, lalu Allah berikhtiar, Allah mau membunuh Musa. Baru diutus, Tuhan sudah suruh aja ngomong, tapi kenapa Musa mau dibunuhnya lagi? Ternyata Musa mendodol hati. Terus ada aja, bentar ya Tuhan, bentar lagi, segala macam. Tapi istrinya datangnya, disunat langsung anaknya, diambil, dikenakan sunat itu kepada dia. Kau pengantin darah, dengan ini engkau milikku, katanya. Jadi darah itu mendamaikan Allah dengan Musa. Ya, kalau darah dalam Alkitab itu sebagai gelambang perdamaian dengan Allah. Ya. Jadi dengan darah sunat anaknya itu Musa berdamai dengan Tuhan. Dan Allah memakai Musa sepanjang dia dipakai Tuhan di Mesir. Kalau udah mati kan Musa itu. Ya. Nah, kita selagi ada kesempatan, ayo manfaatkan kesempatan ini, bisa kita mau dipakai Tuhan. Kalau saya dulu pengen kenapa dulu tidak mau apa sekolah kitab. Saya dipercaya kakak saya, oke sekolah kitab lah ayo. Dulu tidak mau, saya merasa di yayasan lebih enak sekali. Ya di yayasan sana memang makan tak makan kita, tapi merasa sudah kayak dekat sekali dengan Tuhan. Tapi ternyata pendidikan itu luar biasa penting. Sampai akhirnya waktu ketika saya dulu mau kuliah, sampai S3 saya dibiayai sama keluarga saya. Tapi waktu itu begitu sampai ke Simbolga, saya bilang saya mau kuliah, senang kali keluarga saya. S1 udah. Selesai kuliah 1 udah menikah. Setelah menikah mikir lagi, "Ma, aku mau kuliah 2." Cukup udah kuliah, udah menikah, urus diri sendiri. Bukan minta uang, minta keyboard, pinjam lagi keyboard supaya aku bisa ngajarin orang, dari situ biaya kuliah aku. Oke, mantap. Saya kuliah S2, ya. S3 tidak ada lagi uang. Dari biaya, ternyata itu karena saya lewatkan kesempatan.
Kesempatan dibilang sama kita, kalau kita tidak hargai, justru itu menjatuhkan kita. Ya, saya tadi bersaksi sama keluarga Pak Stinja di mobil. Tahun 99 saya diutus ke Nias. Kami biasanya diasan dulu, kalau diutus tidak ada biaya. Diutus ya berangkat sendiri, berdoa dari mana uangmu. Kalau memang Tuhan mengutus kau, Tuhan kasih uangnya. Berdoa, berpuasa. Berpuasa kami dua, Tuhan terus kirim biaya. Besok ada uang, nggak ada. Tiap muncul kereta masuk dan pasti mungkin datang uang. Rupanya enggak. Ya menagih listrik segala macam. Tambah biaya. Dari mana lebih biaya ke Nias nih? Ya karena ada aja cara Tuhan membiayai. Sampai ke Nias kami melayani dan kami bisa mengontak rumah 1,5 juta 1 tahun. Dan saya pulang ke Siantar tahun baruan. Siantar saya masuk ke yayasan lagi, lihat mereka berdoa berpuasa, semangat. Saya terbakar semangat saya, api semangatnya saya bagikan ke Nias, pikir saya begitu. Sampai saya ke Nias awal Januari 2000 tahun 2000 disambut dengan keadaan daripada anak tuan rumah ini yang sudah di Jakarta merantau, yang saya dengar anaknya ganteng, baik, kebanggaan keluarga, ternyata begitu pulang menjadi semacam monster yang menakutkan. Padahal dia orangnya kurus ceking, tapi semua keluarga takut, abang-abangnya besar kayak aja takut sama dia. Rupanya pulang dengan kepala sudah botak. Ini ada tanda X, tanda huruf apa ini? Satu yang miring. Kita pikir mungkin ada miring-miring, memang benar ada miring-miringnya, tapi ini ada kenapa di parang orang kepalanya di Jakarta sana. Lalu dia jumpai saya, Yohanes, pergi kalian dari sini. Ini rumah kami, rumahku ini, bukan bilang rumah kami, ini rumahku ini. Bapaknya diam semua. Dalam hati saya bayar kontrak kepada bapak, bukan kepada kau, pikir saya gitu. Saya diam aja. Dan jam 11 menjelang siang, saya bawa sepeda keluar. Saya ada sepeda keluar menuju kota Gunung Sitoli, pinggir pantai. Panas trik, makin tengah dulu semakin panas. Saya nangis awalnya karena diperlakukan oleh anak ini begitu. Semakin saya menangis, tangisan saya dengan katanya cuma mengajar saya, jangan cengeng. Ya, Injil itu kekuatan. Amin. Bukan menjadi cengeng. Diperlakukan begini cengeng. Wah, kapan bertumbuh dewasanya, kapan kuatnya? Saya justru menangis bukan hanya gara-gara satu orang ini. Saya menangisi Nias. Saya menangisi kota Gunung Sitoli. Tuhan, ampuni Tuhan bangsa ini. Ampuni orang-orang Nias Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu buat Gunung Sitoli. Saya nangis itu. Tiba-tiba di belakang saya ada tangan begini. Dik, kau kenapa, Dik? Sampai sekarang saya tidak kenal siapa orangnya. Ibu-ibu. Saya kenal dari suara perempuan, ibu-ibu. Ya, saya cuma lihat bayangan sedikit ibu-ibu. Tapi saya menangis saya. Saya tidak membelai ke belakang. Saya cuma bilang, kota ini sudah jahat di hadapan Tuhan. Orang ini harus berbalik kepada Tuhan. Dan menangis, harus berbalik kepada Tuhan. Begitu saya nangis. Awal Januari 2000. Ibu ini bilang begini, karena saya tidak nangisi mungkin perkara siapa-siapa. Dengan katanya saya menangisi dia juga di situ. Iya, teruslah. Begini dia. Iya, dibiarkan kayak gitu. Dan malamnya, karena saya pulang ke Siantar, teman saya di Nias itu orang apa namanya Binaka, orang bandar udara sana. Dia sama kami ketemu lagi di Gunung Sitoli. Langsung malamnya kami diusir, angkat barang malam-malam. Angkat barang malam-malam itu tidak ada yang bantu. Hanya bilang capek kali kalian dia udah mati. Ya, kan ngomong doang, gila kayaknya. Ya, kayaknya sih kita bahasa kita juga begini ya. Mari makan Pak. Tapi tidak dikasih makan. Kan sih gitu ya. Basa-basi kan, tapi sebetulnya kayak sopan, sebetulnya mengejek gitu. Sebetulnya kalau dibilang secara bahasa itu mengejek. Tapi kalian dia, kalau capek bantulah. Kan diharusnya gitu ya. Tapi hanya seolah-olah supaya orang kita bersimpati sebetulnya. Topeng sebetulnya. Contohnya kalau makan, Pak, saya makan dulu Pak. Ya itu lebih sopan kan? Jadi tidak apa dia ini mari makan Pak. Ya mana punya aku kan begitu. Saya begitu kan orang. Mari makan Pak. Oke, mana sama aku? Bingung dia. Lalu saya dalam hati begini, iya, kalian tidak mau bantu saya di sini. Hanya bilang, iya capek-capek. Tapi begitu kami ngangkati tilam semua, kami ngangkati barang-barang, terlintas di pikiran saya peristiwa Allah berbicara kepada Yeskel. Hai anak manusia, malam hari bawalah barang-barangmu keluar dari kota mengungsi.
Kalau umat Israel berkata kepadamu, apa maksud dari semua ini? Katakanlah kepada mereka, akan tiba saatnya nanti bangsa ini akan diusir keluar dari Israel. Itu kata Tuhan kepada Yeskel supaya terjadi. Jadi apa yang dialami Yeskel itu gambaran nantinya kepada bangsa Israel. Saya teringat, Tuhan, kami mengangkat barang-barang seperti ini. Jangan-jangan nantinya Tuhan mau usir orang Israel, orang India dari sini. Saya berceritakan begitu. Dan hamba Tuhan ada pertemuan dua seperti ini, ada berbicara tentang saya Tuhan kasih penglihatan pemetaan kota Sumatera itu kalau dipetakan dari jauh itu seperti buaya. Ada roh buaya yang ini menghantam Sumatera ini. Lalu Sumatera Utara kalau dipetakan itu bisa kita lihat kalau peta itu Sumatera Utara itu kalau diperhatikan seperti kepala ular dengan Pulau Samosir itu adalah matanya. Kita lihat Pulau Samosir sering makan korban segala macam sampai kemarin dia yang itu yang kapal yang itu udah ketemu biarkan di bawah sana, tidak ada alat yang bisa ngambilnya karena ada rompok ini katanya ya. Nah, memang bagus dipetakan. Lalu muncul hamba Tuhan bilang, Pak mantap ya sudah ketemu beban dua kita. Bagilah Pak fotokopi berbisa kita apa masing-masing dua kan. Ambil sama kalian. Kok udah capek-capek kan begini. Dalam hati kemana kesatuan hati membatu ini? Jadi kalau Tuhan marah bukan karena hanya orang-orang biasa ini, tapi karena hamba Tuhan tidak bersatu hati. Tahun 2000 tidak terjadi apa-apa. Tahun 2001 yang nangis-nangis kemarin cengeng seolah-olah seperti yang diam kita di dalam tidak terjadi apa-apa. Tahun 2002 tidak ada apa-apa. Tahun 2003 juga sudah dilupakan tidak terjadi apa-apa. Tahun 2020, tahun 2004 26 Desember tiba-tiba jam 8 pagi terjadi, baru kita kenal yang namanya tsunami. Dampak sampai kapal masuk ke kota Aceh dan akhirnya menjadi museum. Di Nias kena dampaknya, tapi masih bisa diatasi. Masuk Januari 2005, masuk Februari 2005, masuk Maret 2005 lahir Sios. Mamanya di Mela melahirkan Pak Jack di rumah sakit. Gitu mereka. Ini semacam gambaran juga akhirnya mereka sempat mengalami terjocok, tapi akhirnya mereka dipulihkan, terjadi pemulihan. Ya, saya sedang berdoa seperti ini. Ya, jam 9 malam saya berdoa, Tuhan berkatilah pelayanan ini, berkati umat-umat teman-teman, berkati keluarga. Ini membatas dengan kantor sekretariat itu hanya triplek, ada orang pacaran di sebelah. Pikir mereka, saya ganggu mereka, saya sedang berdoa tiba-tiba ada suara. Apa itu Nes? Pikir saya mengganggu mereka pacaran. Dalam hati sewot kali orangnya. Aku udah berdoa, sekali lagi dia berdoa. Nes, pikirnya makin marah saya mereka tidak mengganggu orang pacaran. Dalam hati ya Tuhan, hatiku tulus aja yang berdoa. Di sini justru yang sana yang curiga-curigaan. Tuhan jawablah kecurigaan mereka. Ini pintu macam ini pintu kayu. Kalau pintu Cina itu pintu lipat yang sorong-sorong besi itu. 10 orang itu menggoyangkan itu paling suara kecil. Langsung Allah menggerakkan alam menggoyangkannya. Putuskan semua. Dan ternyata gempa Nias terjadi. Jadi kalau saya cerita ada hotel itu Pak ya, lantai 3 menjadi lantai 1. Lantai 1 2-nya masuk ke bawah, lantai 3 itu menjadi lantai 1. Habis Nias gempa terjadi. Dan pada waktu itu tergenapilah Yeskel keluar malam hari, disuruh Tuhan gambar Israel akan masuk dan membuat untuk 70 tahun-tahun. Kami ini buatan sebetulnya memang hal biasa ya, tapi Tuhan sudah menggambarkan untuk bersandar kepada Injil supaya kita menjadi kuat bisa memenangkan kota Nias, kota Gunung Istual menangkan Nias. Tapi kurang kesatuan, tidak percaya dengan kota Injil. Kami diusir pada malam itu. Dan akhirnya tahun 2005 untuk pertama kalinya belum ada pulau di Indonesia di mana-mana yang dimana seluruh pulau itu minta keluar. Nias eksodus besar-besaran keluar, kami tidak mau di Nias ini. Langsung pemerintah kasih kapal gratis. Ayo siapa mau keluar di Nias? Kalau gratis. Ditampung di SMP 6 sekarang, ditampung di lapangan Cibuluan, ditampung di Kalangan. Begitu banyak camp-camp tenda-tenda militer itu dikasih, mereka nginap-nginap. Sampai bantuan dari Amerika datang tinggal ke sekretariat. Dikasihlah ini makanan dari Amerika, ini minuman Amerika. Pernah minuman Amerika? Enggak, minumlah.
Oh terima kasih Tuhan terjadi gempa supaya pernah aku minum minuman Amerika. Aku ingat di situ ada luar biasanya. Allah sedang menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Sampai Pak Perdi mau ke dia sudah dikasih bantuan misi, berat sekali, susah. Lebih diutamakan siapa keluar. Biasanya berangkat kapal ini, entahlah ini malam ini ya. Ini belum berangkat, paling jam 9 nanti berangkat kapal dari Sibolga ke Nias atau dari Nias ke Sibolga. Tapi karena peristiwa kemarin itu, gempa itu, kapal terus datang. Mau jam berapa? Jam 9, jam 10, mau jam 12 siang nanti berangkat. Terus kapal ke Nias membawa orang keluar. Yang boleh ke Nias hanya untuk bantuan sosial, mengantar sembako, menolong mereka. Nah, ada yang mereka mau terima sembako, ku terima sembako di sini. Terakhir aku gempa lagi, mau kemana aku? Baru saya keluar. Sembakonya tidak paling perhatikan mereka. Yang penting keluar dari Nias. Dan Allah sedang murka bagi orang tidak melihat Injil itu adalah kekuatan. Di malam hari ini kita dapat kesempatan, dikasih kesempatan bagaimana kita harus menghargai, belajar bagaimana seharusnya belajar. Ya, kalau kita lihat belajarnya aku mah, tapi belajar ini handphone juga samping balikan kan. Itu belajar yang dia tahu kan, tapi belajar yang bagaimana seharusnya belajar itu adalah terus mengulangi, ambil kesempatan lagi. Biasanya orang belajar pada waktu mau ujian, belajar bisa ujian. Nah itu yang pendidikan yang kita terima sekarang. Kalau mau ujian baru belajar, jadi tidak ujian tidak belajar. Itu Pak Efraim teman sampai sekarang setia, dia mau bersama dengan kita karena mereka GPD. Anaknya, dua anaknya, anak pertama laki perempuan, yang kedua laki-laki, mau ujian ya, testing di seluruh Indonesia. Testing waktu itu, sekarang masuk apa dia? Jadi anak ini testing, bapaknya bilang, oh kau mau ujian, nggak belajar gimana ya kau? Tenang aja, terakhir berikutnya nilai lu apa ya, rendah. Tenang aja, kebanyakan setelah pengumuman tuh mamanya bilang dia nomor 2. Kaget bapaknya nih, kok bisa begitu? Ternyata kawan dia belajarnya bukan waktu mau ujian. Dia terima pembelajaran, seharusnya belajar diulangi kan gitu ya. Belajar seharusnya diulangi lagi. Jadi begitu ujian dia udah biasa, tidak kaget lagi dia. Nah kita mau belajar ya, mau khotbah bukan karena nanti malam khotbah, apa khotbah punya? Bagaimana latihan? Jadi tidak ada, saya pun tidak ada persiapan apa-apa, malah tidak tahu bahan apa-apa. Tapi saya percaya sudah biasa kita, dan Tuhan juga pasti terus memberikan pemikiran bagi kita kalau kita mau membuka diri. Ya, oke, jadi renungan malam hari ini biar kita terus melihat Injil, kekuatan yang menguatkan kita. Kalau kita memberikan kebenaran firman Tuhan, Injil, pasti kita kuat. Awalnya takut, tidak tahu bilang apa, pasti Tuhan juga kuatkan kita. Amin. Oke, dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang Injil, apa yang mau kita sharingkan? Oke, silakan. Ada yang mau berbagi atau ada yang mau menyampaikan kesaksian? Langsung kasih dulu, bosan aku belajar ini. Karena pernah makin 8 jam ini baru belajar. Belum belajar aku tidak. Belum belajar yang dia luar. Jawab nanti wah. Nah belajar ini belum ya ki Pak sama Pak Berton. Oh, saat ini baru mah aku belajar dan ini muncul be. Nah, padahal di hafal. Oh, dari mana ini catatan? Taruh gambarannya itu ada sedikit pas kita kita sampaikan, teringat dia yang kita baca itu pasti ada apa? Ada manfaatnya. Kalau bima kedua kita apalagi golongan ini tapi ada manfaatnya kok, tidak apa pasti ada jawabannya ya. Malam ini aku makin dikuatkan, makin paham. Kalau kemarin perhatikan, kalau Pastor Mini bilang aku udah hatiku begini, tapi kalau sudah firman Tuhan, wah langsung pulih hati. Sama kayak Pak Junta juga begitu. Dia bilang kalau sudah hatinya begini, tapi kalau udah firman Tuhan, wah diubahkan. Ternyata yang dua kompak gini. Ya kan? Sama kayak malam ini juga kan, mau yang percaya firman Tuhan, berubah. Nah, sama juga ini, sama dulu. Nah, ternyata saya pikir yang cocok jadi tim yang dua ini. Untuk memenangkan cita misi kan ya. amin. Nah, ternyata bukan kepada Pak Yogi juga seperti itu. Orang yang mau ujian CPNS, yang P3K kemarin juga banyak begitu. Yang ku pelajari satu tidak keluar. Banyak begitu ujian kan gitu.
Udah capek kita belajar, satu tak keluar dari situ. Itu ujian sekolah, apalagi di kenyataan menjalani sehari-hari. Kan? Nah, ini sering juga begitu. Lalu di mana mau siapa kita komplainkan itu? Ya? Kalau contohnya sekolah ini komplain sama gurunya, ya guru punya hak ngasih soal. Jawab saja, kalau tidak dijawab ya tidak lulus. Tidak bisa masuk level berikutnya. Nah, kita yang memberikan tentang soal ujian kehidupan ini adalah Tuhan mengizinkannya. Ya, saya kalau kita komplain jadi harusnya. Tapi Allah tidak pernah salah. Dia lebih tahunya itu. Soal yang dikasihnya itu kita sudah kita sudah persiapkan sepertinya ya tidak keluar begitu. Ya tidak apa. Berarti Allah sedang mempersiapkan, Allah sedang memberikan sesuatu yang tanpa kekuatan kita. Ya, sehingga lama-lama kita tidak mengandalkan yang sehingga karena hikmat pula, karena jago pula menafsirkannya, karena pintar pula menghafalnya, akhirnya kuku muncullah lagu kuku. Nah, kita harus sadar dari semuanya memang tetap Allah sedang bekerja. Saya pun pernah latihan, begitu sudah latihan semua 2 kali tobat, sudah latihan hari Jumat itu, latihan semuanya, tiba-tiba ada bukan itu lagunya, betul latih. Tapi masalahnya ini suasana dari tonton kayaknya membangun dan nyambung dengan lagu ini. Mau gimana daripada aku sedang mempertahankan tim ini, hasilnya nanti suasana down menurun, atau aku sedang mengikuti yang Tuhan membawa begini, tapi ini komplain di mana? Tapi pada waktu itu pilihan-pilihan seperti itu sering kita diperhadapkan. Sampai kita belajar untuk melihat, ya jadilah kehendakmu. Ya sekarang memang begitu ya. Ya kita sedang melihat harus seperti yang sudah kita siapkan itu punya keluarnya. Ya kita tetap lihat bahwa Allah punya hikmat yang luar biasa mendidik kita. Jadi kalau mungkin Pastor yang pernah begitu dipersiapkan ya tidak apa-apa. Berarti semakin kaya lagi kan, berarti satu khotbah sudah siapkan, ini punya Tuhan bicara lain tidak apa-apa. Berarti ada stok lagi berikutnya. Suatu saat nantinya Tuhan pakai itu tanpa mungkin kita persiapkan yang lain sudah mengalir lagi ya. Yang penting semangat ya Pak Stumiang. Pak Stumiang 1 dan 2. Oke, ada lagi yang mau diapakan? Di-sharingkan gimana kesiapannya Pak Gabriel? Begini Pak kan. Ya, gimana Pak? Gimana? Khotbah ini ada juga yang berkhotbah ini orang juga jadi ngundang dosa juga Pak. Contohnya Pak? Contohnya kan kayak gini. Contohnya udah masuk mimbar lah kan. Aku udah pernah dengarkan juga kayak gitu. Si Polan kemarin jami tak nanti boleh beli kan. Itu kan ngundang dosa juga Pak sebenarnya. Jadi kalau tentang berkhotbah ini juga yang yang contohnya yang punya talenta juga Pak. Gitu. Makanya gimana ini ya? Pikirku juga kan. Oh iya. Iya. Mantap. Bagus. Dan itu juga pola pikir seluruh masyarakat. Ganteng kali kau Mang. Jadi profesor lah kau Bah. Cantik kali kau nakku. Contoh ini kau cantik kali kau burung. Jadi artis lah kau ya. Iya. Contoh ini tengok ya. Kau bejek. Tupi kau gigi untuk sombong. Kau jadi apa kau Mang? Jadi pendeta lah kau Bah. Akhirnya yang jelek sama Tuhan. Bodoh. Udahlah. Jadi pendeta lah kau. Terakhir khotbah lah pendeta yang begitu ya, yang jelek, bodoh. Tak tahu apa itu yang khotbah. Terakhir kita dengar lah. Saudaraku, malah saudara khotbahnya. Gagap. Gimana pendeta begitu? Siapa yang ngasih itu? Kita yang bikin itu. Yang jeleknya lah kasih ke Tuhan. Yang bagus-bagusnya kasih. Nah, pokoknya yang bagus-bagus ini aja, yang pintar-pintarin lah khotbah. Kapanlah mungkin yang Tuhan memakai yang tanda kutip yang tidak pintar ini? Makanya Tuhan pakai itu yang berhikmat itu dia akan dipermalukan oleh yang tidak berhikmat oleh karena Tuhan. Ya, kembali masalah penyalahgunaan. Ada orang kalau saking pintar dia tanpa sadar dia mengakali. Dia bilang, Tuhan tidak masuk akal. Kalau masuk akal Tuhan makanya dia akan mengakali Tuhan. Dia akal-akali semua. Jadi kita bersyukur Tuhan tidak masuk akal kita. Ya, jadi kalau Pak Gabriel bilang, kalau mungkin lebih bagus orang-orang itu ya. Kita sedang sama kayak Musa tadinya itu. Musa itu gagapnya itu. Sampai abangnya Harun itu yang ngomong sebetulnya kepada orang kepada Firaun itu.
yang lempar kotokan si Harun itu yang disuruh tuh. Saya harus mengerjakan semuanya. Karena Musa itu gagap. Tapi aku udah pintar ngomong. Yeremia juga begitu. Wah, aku udah bisa Yesaya, aku udah pintar ngomong. Tanya. Lalu malaikat bilang ambil sepit. Diambil kayak apa namanya sumpit. Jadi apa itu besbal ada barat itu. Kita akan tutup mulutnya. Dibakar mulut itu. Kurang kerjaan begini membunuh. Tapi Allah berkata dengan ini kau ditahirkan tidak najis bibir lagi. Berarti yang mungkin jadilah yang membohong bisa diputuskan Tuhan bisa menyampaikan kebenaran. Ini bukan harus yang baik-baik orangnya. Siapapun orangnya. Maksud Pak Bugila tadi harus bertalenta. Nah itulah Musa tak bertalenta kan? Tidak bisa ngomong kan? Tapi pilih kan. Itu pula yang dipilih kan gitu ya. Jadi berdua ya maksudnya dia tuh. Jadi kalau dulu kan soalnya berpilih maksudnya ngerti ya. Jadi kalau kan terus kata roh ada. Soalnya juga termasuk agak gegapian tuh nang nang berpendidikan mulai mulai kelas 2 mah dia itu bayon. Nah, mulai kelas 2 bagi bisa cacat, bisa tekan tak sekolah. Jadi agak minder semua nih. Jadi pasti pak duduk sama-sama bawa pe minder semua nih. Duk pedung ro pak babas tahu tanda pak babas tuh Kak Asmaria. Jadi do agak berumah ada kemudian hati. Jadi do yang doa. Jadi makatai be agak lepian deh. Jadi kalau disuruh martangi yang belum martangi kan orang di duluan agak kerat tentang yang kayak Sony. Jadi kalau itu agak kurang pede tok orang sini bulat sekali kerja lagi. Nah, jadi kalau dua pribadi jujur ala tidak tulus sebenarnya. Oh, dia sampai berjam-jam petang sekarang Sony ya. Ada yang cuma menjawab ada nih. Kan kopel dulu ini kan? Ada nih hidup kamu ada yang udah gue dong jawab. Oh ini. Jadi hidup lain masih belum kan cipat tuh, ya kan gagal bang, ya kan. Ini kan apa yang Jadi yang mestinya tahu normal tuh, ada lebih dari itu. Tok semua nih, yang mestinya. Jadi sebenarnya kita yang membuat kita rendah hati. Aku belum matangnya. Aku mah rendah diri. Gua mari membetel aku buat dia non rarak dok nih kudu ale tahu mau kan sebagai suami harus suaminya apa ini terpaksa mau walaupun rarak tapi lama-lama kan bisa juga pelan-pelan anggil saya pun belum ingat baru-baru harga tukar semakin tahun kalau pertanyaan berbeda yang bertanya ya jadi mau ikan kuda ale kamu dari mana jadi gue emak walaupun rarat tapi lama-lama mungkin percaya diri kalau udah dirai itu tidak boleh kira-kira rarat amin nih jadi itu memang kita ada pantas ini besok semua nih kan Kalau aku lihat apa yang dialami sama Pak Yogi ini masa lalu saya. Nah, berjalan hidup Pak di masa lalu saya. Maju lagi. Saya dulu begitu ya. Kan tidak berani saya ngomong apa-apa, tidak berani. Itu tadi kan saya bicarakan, kok tidak berani saya. Nah, terus belajar lah, belajar. Nah, seorang tukang pipa, tukang lilin, tidak pernah baca, tidak tahu baca buku, satu pun tidak pernah baca huruf, tapi bisa tukang tahunya memperbaiki tukang karena saya praktek. Istrinya tadi kebaktian, tapi istrinya bisa memenangkan dia melalui apa? Dia terus jengkel istrinya, gimana apa ya? Makan dua tim, kami juga sampai DT, tinggi apa aja. Tapi dia, tapi dia, ini dia lagi sama, ternyata banyak begitu. Tetapi istrinya ini belajar terus apa namanya senyum begitu kita ramah dan akhirnya boleh ketemu. Kenapa istriku begini ya? Semakin aku marahi dia begini ada apa? Dan terus istrinya doakan dia dengan sabaran. Akhirnya istrinya ngajarin dia baca. Dan buku yang pertama dia baca satu buku yang dia tahu baca adalah Alkitab. Namanya Smith Wigglesworth. Ya. Dan akhirnya dia dikenal menjadi seorang rasul iman. Wah, luar biasanya. Tidak tahu baca dan tidak bisa apa-apa. Kalau ibaratnya sekarang cibolis namanya.
karena tidak mau kenal Tuhan. Tapi kenapa dia justru malah tanda kutip malah lebih terpakai daripada istrinya? Istrinya aja biasa aja ya. Nah, siapapun pasti bisa ya. Nah, coba ini kita lihat dua orang ini. Petrus, tamatannya tak ada. Petrus itu hanya seorang nelayan, tukang tangkap ikan. Lesnya pun tidak, langsung perhati di situnya itu. Kayak Sios, nggak ada lesnya itu atau si Alvin, tapi sudah bisa bawa bot, bawa pun apa, cari sewa kemana-mana, sampai ke Mursala sana. Siapa si Alvin itu? Ya, nggak ada lesnya itu, tapi bisa karena keseringan. Tetapi seorang seperti Petrus berhasil menulis 2 kitab, 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, yang tidak bisa pintar apa-apa, mungkin tanda tamat apa-apa. Lalu yang pintarnya gimana? Yang mungkin orang bilang yang tidak pintarnya bisa menulis 2 kitab, yang pintarnya bisa menulis banyak kitab, yaitu Paulus. Ditulisnya lah kitab Roma, kitab Korintus 1, 2 Korintus, kitab Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, Timotius, Filemon, Ibrani, Filemon. Dia menuliskannya itu. Orang yang pintar. Sampai Paulus bilang dalam suratnya, memang ada tulisan-tulisan Paulus yang tidak bisa dipahami, tidak mudah memahaminya karena orang pintar. Nah, jadi kita berpikir jangan sombong yang merasa yang apa ini ya, yang tidak pintar ini atau mungkin kita bilang bodoh kita ini lalu dipakai Tuhan. Jangan sombong. Ternyata orang yang pintar juga kalau mau dipakai Tuhan pasti lebih lagi seperti Paulus. Nah ya, jadi kita harus melihat diri kita berharga pasti dipakai Tuhan. Kalau disuruh sini dulu, alah, tidak tahu nyanyi nih. Tapi buktinya sudah nyanyi dia kan, udah well malah. Nah itu dia. Pak Junta gini malah, tidak tahu apa-apa nih, bahkan mungkin ini kan, tiba-tiba teleponnya, Lek, aku mau khotbah di Rindem. Oh. Tapi akhirnya udah berhasil kan lama-lama, tertantang lagi semangat lagi. Nah karena mulai membuka dirinya gitu. Ya, jangan takut lah. Ya, ada lagi yang mau diseringkan? Ibu gimana? Ibu burung tobing. Amin, Mak. Amin haleluya kan ya. Amin haleluya. Berarti artinya ya dan amin itu kan pasti. Berarti berikutnya well di sini pasti kan gitu artinya. Nah, apalagi ibu ini kan seorang pendiri kan, berarti bisa menjelaskan, pasti juga bisa menjelaskan kepada firman Tuhan. Berarti berikutnya nanti mungkin bulan depan bisa khotbah ibu ya. Seperti tadi, amin. Amin. Ya pasti, sungguh benar. Iya pasti. Jadi kalau Amin Rais Ala Rais atau lucu lagi. Amin dan lucur. Rais kan pas banget jurang. Halo, itu jurang. Oh, jurang. Pasti ke sana. Oke, itu saja biar kita tetap bangkit sama bisa tahu juga dimunculkan Tuhan orang-orang yang siap mau memberi diri. Amin. Oke, jadi kalau Tuhan bilang melalui saya, siapa yang mengutus? Ini aku Tuhan utuslah. Nah, di Tuhan berkata malam hari ini, siapa yang mau diutus menyampaikan firman Tuhan di sini? Harusnya Bapak Ibu yang di tempat ini mengatakan, Tuhan ini aku utuslah. Ya, yang bilang, Tuhan ini aku utuslah dia. Udah parah gitu. Iya, saya teringat dulu apa filmnya animasi Upin Ipin itu. Oh, semangat, enak, percaya bisa disunat. Iya, tidak takut pemberani semua pemberani. Siapa yang mau disunat? Iya. Jangan, tapi kita berani. Ya, amin. Karena Allah memberikan karena Injil kekuatan kita. Oke, kita berdoa. Tuhan yang luar biasa, kami bersyukur malam hari ini Engkau menerangi hati dan pikiran kami bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Injil Engkau berikan bagi kami Tuhan supaya kami percaya, ada sukacita, ada kabar yang menggembirakan, yang membangkitkan semangat kami melalui Injil kebenaran daripada Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak melihat kemampuan kami, dan kami tidak membanggakan, tidak terlalu sering mengutarakan ketidakbisaan kami. Tapi kami akan melihat kemampuan Allah mengangkat hidup kami. Tangan kuat-Mu yang menopang kami, sehingga kami bisa, itu karena Tuhan.
Dan semua yang kami bisa lakukan, kami berhasil lakukan semua ini, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak mendapatkan kehormatan atas semua yang kami bisa lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.